Rumus-rumus ini kita akan gunakan sering kita gunakan sehari-hari kayak gitu. Jadi rumus ini sangat bermanfaat dan terus nonton video ini agar tidak ketinggalan. Terima kasih. Baik, kita mulai aja. Di sini kita sudah punya tabel nama murid, jenis kelamin, dan juga ada mata pelajaran beserta nilai yang didapatkan dari masing-masing murid. Di sini saya punya 10 nama, saya buat aja, mohon maaf jika namanya sama. Baik, untuk yang pertama kita akan mengisi untuk total nilainya. Di sini nanti kita akan belajar tentang sum, total nilai, rata-rata, cara mencari rata-rata gimana, atau untuk mencari statusnya dia berdasarkan kriteria kelulusan. Banyaknya murid di kelas kita hitung berdasarkan nama murid. Ada nilai rata-rata tertinggi, nilai rata-rata terendah, banyaknya murid yang lulus dan yang tidak lulus, dan juga nilai tertinggi dan terendah berdasarkan total nilai ini. Baik, biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Untuk total nilai nanti, kita akan pakai rumus sum. Ini rumusnya sama dengan, tulis saja sama dengan, sum, buka kurung, di tabel bahasa sampai IPS kita blok, tutup kurung, enter. Ini kita udah dapatkan misalnya kayak April itu total nilainya 325, si Dwi 304, Rudi 298, Faisal 322, dan seterusnya. Kita pakai sama dengan sum, SUM, bisa huruf kecil, bisa huruf besar, buka kurung, lalu mana aja yang mau ditambahkan, nilai mana aja yang mau ditambahkan, baru tutup kurung, kita enter. Seperti itu ya. Kita lanjut aja ke yang kedua, rata-rata nilai. Kita pakai rumus sama dengan average, buka kurung, dari bahasa sampai IPS kita blok lagi sama seperti sum ya. Cuman kita pakai rumus average untuk melihat rata-rata nilainya, menghitung nilai rata-ratanya, tutup kurung, lalu kita enter. Seperti ini. Jadi kayak April kita sudah dapat 81,25, Dwi 76, Rudi 74,5, dan ini bisa kita samakan ya. Jadi nanti kita samakan dua angka di belakang koma semua ya. Jadi ini biar nggak acak, ini soalnya ada yang 2, ada yang nggak ada sama sekali, ada yang 1, dan sebagainya. Kita bisa pakai kolom number sini, lalu ada tanda panah. Nah, seperti ini. Kita sudah dapat 2 angka belakang koma semua. Baik. Lalu bagaimana cara kita untuk mencari apakah si April ini lulus, apakah si Dwi ini lulus atau tidak lulus berdasarkan kriteria yang sudah saya buat. Jadi kriterianya adalah 80 ke atas adalah lulus, 80 ke bawah tidak lulus. Baik. Lanjut aja, kita pakai rumus if sama dengan if, buka kurung, nilai rata-ratanya sini lebih besar 80, titik koma, titik 2, kita isikan. Jika benar, kita isikan lulus. Titik 2 lagi, titik koma, titik 2 lagi, kita isi tidak lulus. Jadi ini artinya, jika rata-rata nilai ini lebih besar dari 80 seperti kriteria yang kita buat tadi, maka lulus. Ini yang benar itu gimana? Ini yang statusnya tidak benar itu kita tulis apa gitu ya. Ini yang benar, ini yang tidak benar. Kita enter. Nah, kita udah bisa baca nih, April. Oh, April ini 81,25 nilainya, berarti di atas 80, maka dinyatakan lulus. Dwi, nilainya 76. Karena di sini di bawah 80 ada nilai tidak lulus, maka ini tidak lulus.
Jadi kita nggak perlu ngisi satu persatu ya, karena mungkin data yang kita pakai sehari-hari itu adalah data yang banyak. Kalau ini contoh saya kan cuma 10 data aja. Jadi semoga bisa mempermudah pekerjaan kalian. Lalu bagaimana dengan banyaknya murid di kelas? Banyaknya murid di kelas, ini saya pakai rumus kon sama dengan, di sini ada macam-macam kan, kon ya. Ada kon biasa, ada kon E. Apa sih bedanya? Nih, kalau kon aja itu bisa menghitung banyaknya data dari yang inputannya itu berupa angka. Tapi kalau kon E itu berupa huruf. Jadi ini kalau kon aja, saya klik nama muridnya, ini di blok aja, tutup kurung. Kalau ini saya enter, maka nilainya adalah 0. Tapi kalau saya pakai kon I, di sini saya tulis gini ya, kon, sorry. Sini saya pakai kon I. Ini biar bisa bedakan aja ya. Kalau kita pakai kon E, ini saya tulis sama dengan kon E. Buka kurung, atau kon A ya. Buka kurung, kita blok, nama murid, tutup kurung, enter. Maka ini adalah totalnya 10, karena kon A itu untuk nama murid. Lalu bagaimana untuk kon? Jika data kalian itu hanya berupa angka, bisa pakai kon ini. Ini saya tulis sama dengan kon, buka kurung, total nilainya saya blok, tutup kurung, maka nilainya 10. Jadi ini untuk yang menjumlahkan angka, ini untuk yang menghitung banyaknya dari berdasarkan nama murid atau huruf. Lalu bagaimana caranya mencari nilai-nilai tertinggi dan terendah? Nilai rata-rata tertinggi dan terendah. Untuk rata-rata tertinggi dan terendah, kita pakai rumus max. Buka kurung. Karena ini rata-rata, saya mencari di tabel rata-rata ini. Tutup kurung, enter. Jadi 86 adalah yang paling rendah. Lalu bagaimana yang di bawah itu saya pakai min. Buka kurung. Kita blok. Tutup kurung, enter. Lalu apa benar ini 86 dan terendahnya adalah 70? Kita cek ya. Tertinggi dulu. 81, ini masih 81, ini 81, 81, 81, ini 82, lebih tinggi. 70, 77, ini 86. Ini 86, baru 80 betul ya. Tertinggi adalah punyanya Nur dengan rata-ratanya 86. Dan untuk yang terendah kita cek sama-sama, ini 81, ini 76, ini berarti 76, ini berarti 74, 80, ini 70 yang paling rendah. Lalu 82 ini masih 70, ini 70, ini 70. Udah ya. Paling rendah adalah punya Rahmat. Nilainya 70. Lalu berapa sih banyak murid yang lulus dan tidak lulus di sini? Kalau yang lulus itu kita hitung ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini harusnya 4 dan yang tidak lulus harusnya 6. Baik, saya pakai rumus if. Mohon maaf, saya pakai rumus kon. Kon if, buka kurung, range-nya yang mana? Titik koma, kita isi petik 2, karena kita cari yang kata-katanya adalah lulus. Tutup kurung, enter. Ya, benar ya. Untuk yang tidak lulus, saya juga pakai rumus kon if, buka kurung, statusnya ini saya blok, titik koma, petik 2, saya tulis lagi tidak lulus. Jadi ini rumusnya pakai sama dengan kon if, range-nya yang mana, lalu itu
range-nya yang mana, dan statusnya yang apa, lulus atau tidak lulus. Baik, enter. 6 ya. Untuk nilai tertingginya kita pakai max sama, cuman kita ambil dari total nilai. Enter. Min juga, kita kurung, total nilainya, kita kurung, enter. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.